warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Saskia Farid Hilabi. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, Angkatan 2018. Untuk kali ini, saya biar formal karena anak bahasa Indonesia, saya akan berusaha menjadi seorang guru dan menjelaskan tentang teks berita. Oke, mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, sebelum memulai pembelajaran, saya minta KM untuk memimpin doa ya. Ya, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen teman-teman yang hadir hari ini. Untuk yang tidak hadir bisa diberitahu alasannya apa. Gita Marcella, Alia Agatha Dewi, Risma Yulianti, Umayyah izin. Oke. Dendi Septian Nugraha. Sudah ya, berarti cuma Umayyah doang ya hari ini yang izin. Ya, mengulas kembali pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengertian berita. Ada yang tahu nggak sih pengertian berita itu apa? Kan kemarin udah dibahas nih sama kita semua di kelas. Ya apa, Lia? Oke, benar. Jadi, teks berita adalah laporan yang berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Di dalam teks berita juga berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat yang umum. Pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian berita menurut para ahli, yaitu ada yang pertama, William C. Blair itu mengemukakan bahwa berita adalah sesuatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik pembaca. Sedangkan menurut Eric C. Hipworth, berita adalah laporan pertama dari kejadian penting dan menarik perhatian umum. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama itu faktual. Teks berita itu harus memuat sesuatu yang berisikan fakta karena akan dipertanggungjawabkan keaktualannya. Yang kedua, aktual. Seperti yang tadi faktual, teks berita juga memiliki ciri-ciri aktual, yaitu bersifat baru, terkini, dan sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. Dan kita banyak nih ya menemukan berita-berita lama diangkat kembali sebagai pengalihan isu. Nah, itu tuh sebenarnya tidak boleh. Untuk teks berita sendiri itu harus yang terkini, yang memang sesuai fakta kejadian hari ini. Makanya kenapa koran itu setiap harinya ganti, itu karena salah satunya ciri teks berita adalah aktual. Yang kedua ada unik dan menarik. Kalian teman-teman ini pernah nggak sih nemu teks berita judulnya apa, isinya apa? Itu namanya clickbait agar menarik dan unik di mata pembaca. Jadi kalau misalkan judulnya unik kan pembaca, wah ada apa nih gitu. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang berpengaruh bagi masyarakat luas. Jadi sebenarnya untuk teks berita sendiri itu harus yang memang masyarakat luas mendapatkan jangkauan dan manfaat dari membaca berita tersebut. Selanjutnya objektif. Berita yang disampaikan harus benar-benar sesuai fakta tanpa rekayasa. Nggak boleh tuh ada penambahan supaya menarik ditambahin ini, supaya menarik ditambahin ini. Biarpun judulnya clickbait, tapi berita juga harus memuat keobjektivitasan. Selanjutnya terdapat tempat dan waktu kronologi kejadian. Kalian tentu bisa dong membuat berita itu dengan 5W1H. Salah satunya ada tempat dan waktu. Nah, itu juga menjadi unsur penting berita. Terakhir, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Kita nggak bisa nih pakai teks berita, bahasanya memakai bahasa seperti teks puisi. Karena nggak semua masyarakat mengerti bahasa-bahasa yang bermajas, yang dengan kiasan-kiasan, gitu anak-anak. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita yang tadi Ibu jelaskan 5W1H. Yang pertama ada what atau apa. Unsur berita what itu memuat nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi.
apakah yang menyangkut hidup seseorang atau kejadian tanah longsor. Lalu selanjutnya ada who, yaitu siapa aja nih yang terlibat di dalam berita yang sedang diperbincangkan. Selanjutnya ada where atau di mana. Untuk mengetahui lokasi berita selalu ada unsur di mana tempat kejadian itu. Selanjutnya when atau kapan. Nah ini yang tadi kan harus ada aktual ya, harus berita terkini. Nah dengan adanya unsur when ini, itu kita bisa mengetahui ini berita kapan terjadi. Selanjutnya why atau alasan kejadian itu bisa dilaporkan. Selanjutnya terakhir how atau bagaimana. 5W1H, H-nya itu how. Itu bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditumbuhkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang struktur berita. Teman-teman bisa mencari tahu dulu struktur berita itu ada apa aja. Jadi nanti ketika kita bahas, kita bisa membentuk kelompok dan bisa membuat contoh dari teks berita. Untuk pelajaran saat ini, Ibu cukupkan. Untuk KM bisa memimpin doa. Oke, baik, terima kasih. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya dengan materi struktur berita. Jangan lupa untuk mencari materi dan membaca materi terlebih dahulu sebelum memasuki kelas. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.